Selamat malam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian doa malam hari ini. Meskipun kita dipisahkan oleh ruangan, malam hari ini kita disatukan di dalam kasih Kristus untuk memuji meninggikan namanya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyelidiki hati kita, melihat hati kita, sehingga kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kami minta Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena belas kasih-Mu, malam hari ini kami bersama-sama bersekutu, menaikkan doa kami ya Tuhan. Itu karena semua karena kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dan menaikkan doa-doa kami, pujian kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan atas pujian dan doa kami. Sehingga kami semakin mengerti, semakin mengenal Engkau melalui pujian dan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami semua. Dari awal pertengahan sampai akhir. Bahkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Sebuah pergumulan dari seorang Daud yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Malam hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan.
kita akan menaikkan pokok doa kita. Doa-doa akan kita naikkan. Kita landasi dengan iman, dengan pujian, bahwa tak ada yang membuat kita khawatir, gentar, takut. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa yang menolong kita. Mari kita pujikan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Katakan Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Dan katakan tak usah ku cemas. Tak Karena usah Tuhan memberkati. ku cemas, Dia memberkati. Katakan sama-sama El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sungguh Allah itu besar. Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai itu mulia. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita naikkan doa. Yang pertama kita doakan kerjasama antara Sinode GKY dan juga untuk Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk usia 60 tahun ke atas. Progres yang baik, yang semakin ketemu nanti akan diadakan dan kita tunggu pemberitahuan warta berikutnya bahwa akan diadakan vaksin untuk usia 60 tahun ke atas. Bersyukur Tuhan buka jalan untuk semua itu. Yang kedua kita doakan sama-sama. Kita doakan untuk proses vaksinasi, ya. Hari demi hari banyak orang yang divaksin, tetapi biarlah masyarakat juga tetap menyadari bahwa mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan, sehingga bersama-sama bisa mengatasi akan pandemi dengan baik dan kemudian pandemi bisa berlalu dengan baik. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menolong. Ada jalan yang baik ketika kami boleh mengadakan vaksinasi bekerjasama dengan Kemenkes yang ada ya Tuhan. Bersama dengan Yayasan Hidup Baru dari Sinode GKY. Boleh bersama-sama untuk mengadakan vaksinasi yang nanti akan ditentukan tanggalnya. Tuhan tolong biarlah ini bisa dipersiapkan dengan baik oleh tim dan juga pelaksanaannya juga berpedoman dengan protokol kesehatan sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya kami serahkan ya Tuhan untuk tim dari Yayasan Hidup Baru dan juga untuk pemerintah yang akan bergandengan tangan untuk mengadakan vaksin ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, vaksin yang hari demi hari banyak yang semakin
menerima vaksin, tetapi biarlah ada kesadaran dari setiap masyarakat agar mereka tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan diterapkan dalam keluarga, lingkup yang terkecil maupun dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, kami rindu ya Tuhan pandemi ini segera berlalu, tapi kami percaya Tuhan yang akan tolong kami. Ya, baik melalui vaksin ini yang dibuat maupun kekebalan imun kami secara alamiah juga kami mohon ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Terima kasih, ini doa kami, biarlah kami tetap melihat ada kasih Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk serangkaian acara menjelang Jumat Agung, kemudian ada Paskah ya. Di Jumat Agung tanggal 2 April nanti kita ada ibadah di sana jam 10 pagi, kemudian Sabtunya tanggal 3 nanti akan ada webinar tentang Allah Tritunggal, kita doakan ya, jam 9 sampai jam 12, kemudian hari Minggunya akan ada ibadah ya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam momen ini rekan-rekan panitia mempersiapkan dengan baik, hamba-hamba Tuhan yang sudah dihubungi mempersiapkan diri dengan baik dan Tuhan menyertai. Mari kita buka suara bersama. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, serangkaian acara dari Jumat Agung, kemudian Sabtu ada webinar dan juga minggunya nanti ada ibadah Paskah pada tanggal 2, 3, dan 4 April. Tuhan tolong berkati tim panitia yang sudah mempersiapkan diri dengan baik dan juga setiap hamba Tuhan yang sudah dihubungi. Mereka juga tolong ya Tuhan dengan belas kasih-Mu. Engkau sendiri yang menolong, baik untuk Guru Injil Samuel Katianda dan juga untuk Pak Kristianto, Pendeta Kristianto, dan juga untuk Guru Injil Astri Sinaga. Tuhan berkati, urapi dengan belas kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui serangkaian acara ini. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Pergumulan kita malam hari ini, kita ungkapkan, kita katakan kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya, malam hari ini Tuhan mendengar doa-doa pribadi kita. Tuhan mendengar akan setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan merindukan kita untuk berbicara kepadanya secara pribadi. Mari kita berdoa, menaikkan setiap pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ini doa-doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan penuh iman. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan langsung pergumulan-pergumulan kami di hadapan Tuhan. Malam ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Malam ini ada yang sedang bergumul akan ekonominya. Malam ini ada yang sedang bergumul dan relasi suami dan istri. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tapi Engkau adalah Allah yang rindu mendengar suara kami, menyampaikan pergumulan kami. Tuhan, inilah doa kami. Pokok-pokok doa yang mungkin
ungkapkan, disampaikan pada Tuhan malam hari ini. Dengan berbalutkan air mata, karena masalah yang tak kunjung usai. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami menyerahkan setiap pergumulan dan doa kami. Karena ketika hati kami terasa berat, tak seorang pun mengerti akan beban kami. Karena hanya kepada Yesuslah ada jalan keluar. Hanya kepadamu lah ya Tuhan, ada jawaban atas masalah-masalah kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya demi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendengar kami dan menolong setiap kami. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar akan firman Tuhan malam hari ini. Kita katakan, bila hati terasa berat, kita datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahari hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Lindawati dari GKI Manyar, Surabaya. Waktu dan tempat saya serahkan pada hambanya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Tisyung Cimemen, Hing An. Perkenalkan saya Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya.
Bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara meskipun melalui media online seperti ini. Mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan bagi kehendaknya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami siap, nyatakanlah kehendak-Mu bagi setiap kami. Bimbinglah kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan kekuatan kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat 15, demikian yang akan menjadi dasar pelayanan firman kita pada saat ini. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 15. Biasanya Mazmur dinyanyikan, tapi saat ini kita membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pengakuan dosa untuk perikop ini. Mari kita baca bersama. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dipandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema persekutuan kita pada saat ini adalah a call to repentance, panggilan untuk pertobatan. Nah, menurut saudara, kepada siapakah khotbah ini disampaikan? Apakah kepada orang-orang yang berdosa yang berada di luar Kristus? Kepada orang-orang yang tidak percaya yang kita biasa katakan pusincu di luar gereja kah? Atau bagi para kriminal, pelaku tindakan amoral? Tidak. Ya, khotbah ini pertama-tama disampaikan kepada saudara, juga kepada saya. Mungkin kita merasa heran dan bertanya, lah, mengapa buat saya? Saya salah apa? Mengapa saya perlu bertobat? Saya ingat suatu saat, jauh sebelum pandemi, saya pernah berada dalam sebuah perjalanan tugas pelayanan keluar kota dengan menggunakan transportasi pesawat. Saat itu saya bersama dengan 2 orang rekan penatua. Di bandara bertemulah kami dengan seorang pendeta dari sebuah gereja lain, bukan GKI. Rupanya rekan penatua yang bersama saya dengan pendeta tersebut telah berkawan sejak mereka masih muda. Mereka bertegur sapa ala orang Surabaya. Anda tahu seperti apa bukan? Yang jelas jangan kaget jika melihat orang Surabaya saling bertegur sapa. Biasanya semakin kasar, semakin
akrab ya. Semakin kasar semakin menandakan bahwa mereka akrab. Ya. Jadi kata-katanya bisa seperti ini. Seurip kon ya, masih hidup kamu, tak pikir wis mate gitu ya. Artinya apa? Tak pikir kamu sudah mati. Kalau kita nggak akan ngerti kita bisa marah ya. Tapi itulah. Namun saya ingat ada satu kalimat yang saat itu diucapkan oleh sang pendeta kepada rekan penatua ini. Bilang begini, "Ya opo, kamu wis bertobat, ojo lali yo bertobat. Kamu sudah tobat, jangan lupa bertobat." Kira-kira seperti itu. Saya ingat bagaimana kesalnya rekan penatua yang saat itu bersama dengan saya. Ia menceritakan setelah kami berpisah tentunya ya, bagaimana si Bapak Pendeta akan selalu mengulangi pertanyaan yang sama jika mereka bertemu. Dan pertanyaan itu memang diucapkan dengan nada agak kurang nyaman didengar. Saya juga bisa merasakan. Apalagi ketika sang Bapak Penatua mengatakan bagaimana arogannya si Bapak Pendeta itu. Saudara omong-omong, apakah Anda merasa nyaman ketika ada orang yang mengatakan pada Anda, kamu harus bertobat? Mungkin, jujur ya, kita berkata dalam hati, emang siapa kamu nyuruh-nyuruh orang bertobat? Apa hak kamu? Biasanya kita berpikir kata bertobat lebih pantas dilekatkan pada para kriminal, pelaku tindak kejahatan, atau orang-orang yang tidak bermoral. Dan kita mungkin dengan kesal berkata, dibanding orang lain mungkin aku lebih baik, bedanya mereka nggak ketahuan aja. Saudara, melalui Mazmur pada hari ini, kita dapat belajar dari Daud. Saudara, pertama, marilah kita bersepakat bahwa berbicara tentang hidup benar, standar kita bukanlah orang lain. Ya, dibandingkan orang lain kita bisa saja berkata, aku lebih baik kok. Ingat, Alkitab berkata, kesalehan kita bagaikan kain kotor. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam kegelapan, apa yang kita sembunyikan dari orang lain. Maka mari kita belajar dari Daud yang berkata, ayat 6 Mazmur 51, kembali kita bisa baca. Daud mengatakan apa? Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat. Ya, standar kita adalah Tuhan. Kita bisa saja menyembunyikan dosa-dosa kita dari orang lain alias tidak ketahuan. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan dari Tuhan. Kita tahu apa yang melatar belakangi Mazmur 51 ini bukan? Daud berdosa karena ia berzina dengan Batsyeba. Dan kita tahu ternyata Batsyeba hamil. Daud berusaha menutupi dosa itu dengan membuat konspirasi. Ia membuat Uria suami Batsyeba kembali dari medan perang agar ia bisa tidur dengan istrinya. Kita tahu maksudnya bukan? Agar Daud bisa mengelak dari tanggung jawab sebagai ayah dari anak yang ada di dalam kandungan Batsyeba. Kalau Uria pulang ke rumah istrinya dan tidur bersama istrinya, lalu istrinya hamil, masyarakat bisa menganggap, bahkan Uria bisa mengatakan bahwa kehamilan Batsyeba adalah dari benih Uria, suaminya sendiri. Daud bisa lepas tanggung jawab. Kita tahu ternyata upaya ini tidak berhasil. Uria adalah seorang prajurit yang teguh dan berbela rasa dengan rekan-rekannya sehingga ia justru tidak mau tidur di rumahnya apalagi bersama sang istri. Sementara kawan-kawannya berada di medan perang. Kita tahu kan bagaimana frustrasinya Daud? Sampai-sampai ia merancang sesuatu yang jahat dengan mengirimkan Uria ke tempat yang paling berbahaya di medan perang agar ia terbunuh. Semua rapi. Tidak ada yang tahu. Namun betulkah? Saudara, Daud sadar. Di titik ini ia tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ia mengakui dosanya kepada Tuhan.
Suatu tindakan yang tidak mudah. Apalagi sebagai seorang raja. Ia bisa saja mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Ya. Saudara perhatikan, mengakui dosa tidaklah sama dengan merasa bersalah. Orang bisa saja merasa bersalah tapi belum tentu mengakui dosanya, apalagi mengambil tanggung jawab atasnya. Contoh, Putra ya, nama samaran. Ya Bapak, kalau ada yang bernama Putra, mohon maaf, ini nama samaran, Tui Puji ya. Putra sangat peduli akan ibunya yang sudah tua dan menjanda. Ia ingin mengajak ibunya dari desa tinggal dengan dia di kota, tetapi ia takut ibunya akan cekcok dengan istrinya. Ya, mertua menantu susah. Ia juga takut ibunya nanti tidak betah. Akibatnya ia dihantui oleh perasaan bersalah. Masakan aku menelantarkan ibuku sendiri? Itu yang muncul dalam dirinya. Nah, untuk mengatasi rasa salah itu, ia mulai mengingat-ingat keburukan ibunya di masa lalu. Dan daftar keburukan itu makin lama makin panjang. Lalu ia berkesimpulan apa? Bukannya aku nggak mau menolong ibuku, tapi ibuku itu banyak keburukannya sehingga tidak patut menerima pertolonganku. Nah, saudara bisa lihat, rasa salah diri yang dimiliki Putra tidaklah otomatis menghasilkan perubahan atau pertobatan. Sebaliknya, demi menutupi rasa bersalah itu, ia malah cari kambing hitam. Anda dapat menambahkan contoh lain. Misalnya, fenomena suami atau istri yang menduakan pasangan hidupnya. Istilah bekennya berselingkuh. Ia tahu ia salah. Namun untuk menutupi perasaan itu bukan tidak mungkin ia akan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Entah itu istri cerewet lah, banyak menuntut, tidak menghargai suami, dan lain-lain bisa ditambah ya. Atau kalau bagi istri yang menduakan suaminya, ia bisa saja beralasan suami tidak peduli, kurang perhatian, tidak mengerti perasaan, sering bertindak kasar, egois, keras kepala. Daftar ini bisa ditambahkan terus sampai di titik si suami atau istri merasa bahwa tindakannya itu tidak salah-salah amat. Saudara perhatikan? Jadi, kita boleh belajar dari pengakuan dosa Daud di sini. Ia tidak mempersalahkan siapapun. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Itulah sebabnya ia sadar bahwa dosa pertama-tama telah melukai hati Tuhan. Dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat. Saudara, apakah kita bisa sampai di titik ini? Ya, kita patut merenungkan. Selanjutnya, mari kita baca ayat 7 dan 8 dari Mazmur 51 ini. Ayat 7, Daud mengatakan apa? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Lalu ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Apakah saudara menemukan di sini sesuatu yang tampak kontradiktif alias bertentangan? Nah, jika membaca ayat 7, nah di sini banyak orang bisa berdalih dan mengatakan apa? Ya, semua orang kan berdosa. Ini ayat 7 bilang apa? Kita terlahir berdosa, bahkan dalam kandungan juga udah berdosa. Betul. Tapi jangan lupa ayat 8 menunjukkan bahwa Tuhan juga berbicara di dalam batin kita. Tuhan memberikan hati nurani dan setiap manusia memiliki hati nurani. Bukan hanya itu.
Tuhan juga memberikan hikmat kepada manusia untuk memilih. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 8, apa artinya? Artinya, kita bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan kita. Ya, karena itu mari kita berhati-hati. Bahkan Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan yang sedemikian istimewa, ternyata bisa jatuh dalam dosa. Saudara, menariknya kita bisa belajar dari Daud mengenai alasan mengapa ia mengaku dosa dan bertobat. Ini penting, saudara. Mengapa? Karena ada banyak orang mengaku dosa dan bertobat karena takut ketahuan atau takut akan hukuman. Jadi, kalau tidak ketahuan atau nggak ada hukuman gimana dong? Saudara bisa jawab sendiri ya. Contoh yang real dan aktual saat ini adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan melalui sanksi atau denda. Dan banyak orang berkata kalau minta orang sadar nggak bisa deh, harus ada sanksi atau denda. Itu contoh yang nyata. Saudara, perhatikan. Bagaimana dengan kita? Apakah harus ada sanksi agar kita bisa patuh? Sangat menyedihkan. Itu fenomena. Tapi di sini kita boleh memeriksa apa yang Daud katakan dalam Mazmur 51 ayat 13. Mari kita baca baik-baik. Daud mengatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara perhatikan, ketakutan Daud bukan pada hukuman, tapi pada saat Tuhan meninggalkan dirinya. Inilah yang menjadi dorongan baginya untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Bukan semata-mata takut ketahuan atau takut akan hukuman seperti kebanyakan orang. Dan kita tahu kelak ia akan menerima hukuman akibat dosa ini. Ia menerima hukuman akibat dosa ini melalui kematian anak yang dilahirkan oleh Batsheba dari dosa perzinahan ini, dan kita tahu ia ikhlas menerimanya. Kita dapat membandingkan misalnya dengan Saul saat ia berdosa. Saul adalah raja sebelum Daud. Ia memang mengakui dosanya dan bertobat, tanda kutip, tapi saudara tahu apa alasannya? Saudara dapat memeriksa 1 Samuel 15 ayat 30. Ya, 1 Samuel 15 ayat 30, Saul berkata apa? "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Jadi pengakuan dosa Saul semata-mata karena ia ingin menyelamatkan mukanya di depan bangsanya. Saudara, apakah ini dapat disebut pertobatan sejati? Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani metanoia untuk bertobat. Artinya apa? Jelas, sebuah perubahan sikap yang radikal yang menghasilkan tindakan yang sungguh-sungguh radikal. Sebentar saudara, jangan salah paham ya. Memang kata radikal akhir-akhir ini berkonotasi negatif karena hampir selalu berhubungan dengan gerakan keagamaan yang menghalalkan segala cara demi memaksakan pandangan atau kehendak dan tidak jarang melalui kekerasan. Namun sebenarnya kata radikal itu netral. Ia berasal dari bahasa Latin radix atau radici. Dan menurut The Concise Oxford Dictionary yang diterbitkan tahun 87, istilah radikal berarti akar, sumber, atau asal mula. Maka jika dimaknai secara luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental,
esensial atas berbagai macam gejala. Jadi apa yang dimaksud pertobatan sebagai perubahan yang radikal? Yang jelas bukan sekedar di permukaan alias pencitraan. Ya, apalagi mengenakan topeng kesalehan, bukan ini pasti. Yang dimaksud adalah perubahan dari dalam. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2. Saudara bisa baca. Semoga Anda bisa hafal. Apa itu? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kata berubah yang digunakan di sini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, metamorphostai, itu berasal dari akar kata morphe, yang berarti suatu bentuk atau unsur pokok yang tidak berubah-ubah. Nah, kata yang kita pahami, yang akrab di telinga kita dari kata morphe apa? Metamorfosis. Ya, apa yang terbayang di pikiran kita? Kalau saya sih, dari ulat jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bisa kembali jadi ulat. Betul saudara? Ya. Sebagai kupu-kupu, ia bisa terbang, tidak lagi merangkak seperti ulat. Saat ia masih ulat, banyak orang takut dan menjauhinya. Namun saat ia menjadi kupu-kupu, banyak orang menyukai dan mendekatinya, bahkan memotretnya. Ya, kita punya kamera HP selalu bisa membuat gambar. Saudara ingat, mengaku dosa saja tidaklah cukup. Menyesali dosa juga tidak cukup. Yang penting, apakah kita bertobat alias mengalami perubahan hidup secara mendasar? Adakah kita berubah dalam hal pandangan kita tentang uang, pekerjaan, waktu, dan banyak hal di hidup kita? Jika selama ini kita berpikir uang dan jabatan adalah segalanya, maukah kita bertobat dan memandang bahwa semua itu hanyalah alat bagi perwujudan misi Allah melalui hidup kita? Artinya, dengan uang, tenaga, kemampuan, dan jabatan apapun yang kita punya, kita justru dapat membawa kebaikan bagi banyak orang. Menjadi seperti kupu-kupu yang membuat orang bersuka cita dan mendekat, bukan sebaliknya menjadi ulat yang membuat orang takut dan jijik. Ya, panggilan buat kita semua, saya dan Anda, adalah bertobat. Panggilan bagi kita semua tanpa terkecuali, termasuk saudara dan saya, untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami semua percaya Roh Kudus Allah akan terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Membimbing kami untuk melihat bahkan sisi-sisi gelap dalam hidup kami, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan bertekad untuk hidup baru. Sehingga kami dapat melihat segala sesuatu di hidup kami, pengalaman kami, semua yang kami miliki, meskipun itu tidak selalu kami bisa syukuri,
semua dapat Tuhan pakai bagi kebaikan. Jadikanlah kami Tuhan saluran berkat bagi banyak orang. Melalui apapun yang kami punya, harta, kemampuan, tenaga apapun Tuhan, bagi pekerjaan Allah, bagi misi Allah, bagi kebaikan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.